Sepatu baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Bikin kue, alhamdulillah, dimakan di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada singkong gorengnya. Hari raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maaf dan lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau kalah puasanya? Malu kita kepada Allah yang esa. Kupat sayur, alhamdulillah, dimakan di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada nasi uduknya. Gitu dah. Ngomong-ngomong soal lebaran nih, kalau keluarganya Indah nih ya sudah nyetok itu yang namanya nyetok wah, apa? semua kue kering, semua jenis yang manis-manis, udah banyak banget. Tapi aduh, ini kok ya aku bingung, kemarin kok lupa nggak aku simpan, udah habis duluan. Ya ampun, Allah. makanya ndak besok-besok mendingan toples isinya rengginang aja. Nggak asik, itu mah keluarganya Pak Po mungkin. Apa? Kirain mau ngomong lagi. Kalau Pak Po nyetoknya apa sih kalau Apa? misalnya buat lebaran gitu? Ini fresh money. Oh, fresh money. Fresh money taruh toples ya. Jadi ambil sendiri ya duit THR-nya. Kalau Mbak Bintari gimana? Itu tadi aku toplesnya tuh berbagai macam jenis merek toples kue-kuean, tapi semua isinya rengginang. Oh ya kecut Mbak Bintari. Ini ya aku kemarin tuh udah ada apa namanya banyak banget itu kalau Kamu kue kering. Iya, terus kan itu nggak bikin gendut kalau aku. Ini Kan tapi percaya sama nggak? aja semua kue-kuean tepung. Kata dokter kemarin itu kan kalau kue maksimal kita 15. Ah, 15. Nastar Kok 15? sehari. Iya. Iya. Nggak canggih nih orang, nggak canggih, nggak tahu ya kalau Iya, misalnya kalau aku bisa tuh sehari tuh 15 aja tuh udah maksimal dia banyak. dengerin. Ini Mbak Bintari pasti belinya nggak di Kak Devia. Emang kenapa? Itu tuh kuenya beda, tahu nggak? Beda kenapa? Isi emas? Bukan. enggak. Gluten Kenapa? free, kalau nggak gluten free gitu. Gluten free. Iya, gluten free. Ya nggak gluten bikin free. gemuk. Iya, makanya lihat tuh, meskipun aku udah makan 2 toples, Iya. tetap Ini juga kurus banget loh. ya udah deh. Iya. Makanya abis ini, karena udah abis nih ya punya aku mau langsung janjian lagi. Ini kayaknya itu udah di sekitar sini. Makanya ini aku mau buru-buru buka, Coba, terus coba. langsung aku undang. Oke. Ya, aku sapa dulu ya Iya, untuk siapa jamaah tahu Tabung Maghrib. semuanya juga bisa beli. Iya, kan? maka dari Terus- itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Tabung Maghrib, gimana kabarnya sore hari ini? Wah, mendekati lebaran pasti persiapan ya kayak Indah, Mbak Bintari ataupun Pak Po gitu ya. Baju baru disiapin, sepatu baru disiapin. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya sebenarnya. Tapi Indah punya info yang sangat-sangat wah, ini wajib banget dicatat ya nanti untuk pesennya di mana. Karena sore hari ini kita akan bahas dari hati berkah lebaran di Tabung Maghrib ngabuburit asik. Wah, ini alhamdulillah itu udah ada Kak Devia, itu? langsung aja aku yang undang, cantik itu. yaitu Nyoman Airila Devia Pratnya Dewi selaku owner Sweets by Riela. Halo Kak Devia, disapa dulu fansnya ini. Gimana kabarnya sore hari ini? Baik, Kak. Baik. Silakan duduk. Iya. Nah, ini ya, Masya Allah. Nih ya, Mbak Bintari, Pak Po. Ini Kak Devia, ini Masya ownernya Allah. Sweets by Riela. Nanti tak kasih tahu kalau misalnya kue-kue di sini tuh spesial dari hati tapi nggak bikin gendut. Cocok banget.
Gitu. Gimana kabarnya sore hari ini Kak Dev? Baik, Kak. Kakak gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik sekali. Apalagi kemarin habis makan kue kering dari kakak kemarin. Gak naik loh bebek Wah, aku. beneran? Iya. Katanya tuh apa? Gluten free. Apa itu? Gluten free. Gluten free ya. Bisa gluten free. Iya, bisa ya. request. Bisa request. Nah, kalau gitu, karena aku masih penasaran. Ini sebenarnya Sweets by Riala ini Iya. usaha dari Kak Devia sendiri atau disuruh mama atau kayak gimana ini? Mungkin bisa dijelasin ke Jabatan Bu Magrib. Ini usaha aku sendiri sih kebetulan. Jadi emang dulu kan gabut-gabutnya kita iya. lagi kalau liburan mau naik kelas kan biasanya lama ya. Jadi gabut-gabut akhirnya pengen masak, terus nyoba-nyoba hal baru. Akhirnya coba deh buka bisnis. Oh, bentar. Gabutnya apa tadi? Libur naik Kelas. Iya. Sekarang Kak Devia kelas berapa? Kebetulan baru kelas 11 semester 2. Oh, aku pikir sepantaran sama aku. Ya Allah, ini masih sepantaran Pak Po itu kejauhan ya kayaknya. Itu kayaknya Jauh banget ya. Kakeknya ya. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh. Seumuran sama mamahnya kayaknya. Mungkin ya. Mungkin segitu. Oh, jadi masih kelas 11. Oh, sekarang sekolah di mana Kak Devia? Sekolah di SMA Negeri 16 Surabaya. Oh, asli Surabaya ya. asli Tapi Surabaya. dari mukanya kelihatan kayak ini blasteran Turki Waduh, mana gitu. waduh. Dari background mamanya, orang tuanya asli Indonesia juga. Asli Indonesia. Asli Cuman Indonesia. dari Bali asalnya. Dari Bali, Iya, betul. makanya cantiknya itu beda ya. Ada Iya. manis-manisnya gitu, Makasih. lebih legit-legit gimana Waduh, gitu iya, cantiknya. Kakak juga Oke. cantik. Kembali ke Sweets by Riala. Jadi Iya. ceritanya tadi itu gabut-gabut, terus habis itu tercetuslah bikin ini. Ini usaha yang pertama atau sebelumnya sempat punya nih bisnis yang lain? Usaha yang pertama banget sih. Usaha yang pertama Iya. banget. Gimana waktu itu? Apa emang suka konsumsi kue kering atau memang suka baking aja atau gimana? Sebenarnya dulu awalnya suka masak kan, tapi masaknya masak yang savory, yang asin. Oh, yang asin-asin. Iya. Misalnya apa? Kayak yang paling disuka, yang paling sering? suka sama keluarga ini ayam cabai hijau Padang. Oh, Iya. asal Bali tapi masaknya Padang ya. Iya, soalnya suka nyoba-nyoba. Oh, suka nyoba-nyoba Iya. itu tadi ya. Jadi nyoba kok kayaknya bakat ini betul. Waktu itu dari diri sendiri atau mama bilang, "Kak, nggak coba jualan ta atau gimana?" Dari mama, ya benar mama. Dari Dari keluarga sih juga. Gimana Karena waktu itu? Kan bilangnya kayak ini enak banget, terus coba aja dijual kecil-kecilan dulu. Terus akhirnya lama-lama ya juga ya kan mikir juga kan, iya ya mungkin bisa kali. Terus akhirnya ya nyoba. Oh, nyoba kayak gitu. Waktu itu dari kapan mulai bikin ini? Dari Juli tahun lalu. Juli tahun lalu. Iya. Berarti itu masih kelas 10. Kelas 10, ya kan mau kenaikan. Oh, mau kenaikan tadi ya. Jadi naik kelas 10, mau naik ke kelas 11. Iya, betul. Nyoba-nyoba. Waktu itu yang paling pertama dibuat apa? Yang ori ini, Ori. cuman itu kan yang versi besar. Jadi waktu itu ori, terus nyoba-nyoba yang dalamnya ada isian coklat. Cookies-cookies yang masih basic Iya, gitu. soft cookies. Kalau boleh tahu nih ya Indah, sekarang sudah ada berapa ini untuk menu-menu yang dihadirkan dari Waduh, Sweets by Riala? ada 6 untuk rasanya, tapi untuk jenisnya ada yang bento cookie juga Bento sekarang. cookie. Iya, Terus jadi ada apa lagi kira-kira? ada ya sekarang hampers ini, cuman karena kan hampersnya sudah selesai, Oh, udah jadi mungkin habis gini bakalan ngeluarin yang kayak gini, tapi nggak model hampers, jadi cookies injar aja. Jadi injar ya. Kalau yang ini segini ini ada berapa pilihan varian? Ada 3. 3 yang kayak gini. Ini yang pertama yang di sini yang dibawa apa? Namanya ada authentic, ini rasa ori, terus yang kedua ada lotus, namanya spektakulus, sama yang ketiga matcha, matcha. Oh, matcha. Jadi pecinta matcha ini juga ide bagus ya. Iya. Kalau bisa harus kepoin IG-nya nanti. Nah, untuk yang penasaran, wah nanti IG-nya di mana? Jangan kemana-mana nih ya, harus dipantengin terus. Iya, Terus betul. ngomong-ngomong soal gluten free itu tadi, benar nggak sih? Sebagai ini owner ya, Iya. ownernya. Coba pengen tanya langsung, kalau kita makan cookies yang gluten free itu benar bisa nggak bikin gendut atau itu hanya cuma mitos itu? Ya mungkin bisa, tapi ya jangan terlalu banyak ya, tetap jadi kalau aja. makannya 3 toples. Ya sama aja deh kayaknya. Oh, tapi kalau gluten free sendiri itu kayak gimana sih? Kalau misalnya kita custom ke Sweets by Riala. Ya bisa request, tapi nanti mungkin harganya jelas beda ya. Kan tepungnya yang dipakai juga tepung gluten free. Jadi untuk
Tapi bisa kok, bisa request. Bisa Cuma nanti request. ada harga khususnya. Oh, ada harga khusus. Betul. Jadi kalau misalnya yang nggak pengen makan terlalu banyak tepung yang biasa, bisa custom juga Betul di banget. Sweets by Riela. Nah, Jamaah Tabu Maghrib, masih penasaran gimana sih obrolan kita sore hari ini? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabu Maghrib. Ngabuburit Asyik. Merhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Merhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabu Maghrib, Tabu Maghrib, Tabu Maghrib. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Oh, 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 bahwa kau telah memilih diriku ini, yang akan terus membuat hidupmu indah. Kembali lagi di Tabu Maghrib, ngabuburit asik. Wah, ini Pak Po, Mbak Bintari. Jangan capek-capek ya kalau di rewind ya. Ini aku pengen tanya gitu. Apa tuh? Jangan langsung serius gitu dong bukannya Pak Po. Mbak Bintari, bisa nggak bikin kue kering yang kayak di TikTok itu? Yang gimana, yang bentuk dinosaurus? Jangan, nggak harus bentuk dinosaurus, tapi punya pengalaman nggak untuk bikin kue kering? Karena kan kita kalau sebelum Lebaran kan mungkin bikin nastar, bikin Iya, apa? seru Minimal banget cookies ya. lah. Bisa nggak? Aku sih bagian nyata aja ya, kalau bagian Oh, ngadem nyata. tetap mamaku. Oh, kayak gitu. Itu sampingnya tanyain. Ini bagian Pak Po deh. makan aja sih kayaknya. Oh bisa. Aku suka masak, Indah. Oh iya. Kemarin bikin pastel isi abon. Oh gitu enggak? Tahu? Yang kecil, pastel kecil yang isi. Oh yang abon. kecil-kecil, aku kira yang Iya. besar. Oh yang kecil-kecil. Tuh, Oh bikin gitu. sama Jadi kastengel. kastengel. Keren ya. Pakai cutter kayaknya. Tanyain dong. Indah bikin juga nggak? nggak? Ini kayaknya sibuk deh bikin kue deh, kayaknya beli aja. Sebenarnya suka bikin, tapi kadang itu karena udah capek gitu ya waktu aku tinggal dipanggang, loh kok jadinya dark brown gitu loh, super dark yang gitu loh. tadinya kastengel jadi rasa coklat. Iya kok jadi Jadi coklat kayak gitu ya. rasa coklat. Terus aku cari kan gimana caranya supaya tetap bisa diselamatin. Diparut katanya. Terus jadi waktu apa aku dong? parut hancur. Makanya Gosong. iya gosong. Makanya kalau misalnya aku ngelihat Kak Devian ya, wah kok kayaknya keren banget ya, masih SMA ya. Iya. Sekarang masih SMA kelas 11 naik ke kelas 12 ya. Tapi masih sempat gitu loh. Kok ya masih sempat gitu. Makanya gimana sih pengalamannya untuk cara bagi waktunya antara sekolahnya dan juga untuk ngelola bisnis ini Kak Devia? Kebetulan kan aku juga ada les ya. Oh, Jadi ada les makin juga. padat ya. Bentar, kita runtutin dulu. Les piano. Enggak deh. Gimana, ada kesibukannya apa aja? Sekolah pasti Sekolah ya. pasti. Terus ada les. Ada les. Les akademik. Les akademik. Les akademik ya, persiapan karena tahun depan juga Iya, sudah mulai betul. berjuang Betul, ya. betul. Mohon doanya Jamaah Tabu Maghrib ya. Amin, Oke, ya. terus ada apa lagi? Udah itu aja. Itu terus ketambahan bisnis ini. Iya, betul. Terus gimana cara ngatur waktunya? Cara ngaturnya, kebetulan dulu awal-awal sistem bisnis kita itu baru pre-order. Oh, Iya, jadi bikin iya, stoknya iya. tuh sesuai sama kitanya, jadi nyesuaiin sama jadwal aku. Kalau misalkan emang kosong, baru bisa bikin stoknya, ya baru besoknya open pre-order. Gitu. Kayak gitu. Jadi bisa diakalin ya kalau misalnya aduh, karena masih sibuk belum bisa baking tiap hari gitu. Jadi pakai sistem pre-order. Pre-order, Ketika ada yang pesen baru dibikinin nih stoknya Iya. fresh gitu ya. betul. Terus
di sela-sela apa? Atau mungkin pas weekend atau pas kapan nih Pas bikin? weekend, terus kadang kan aku les juga nggak tiap hari ya. Oh, gitu. Jadi seminggu tuh les 3 kali. Nah, 3 kali kayak minum obat ya. iya lumayan ya, 3 kali. Nah kan ada 2 hari kosong kan. Jadi pas 2 hari ini aku manfaatin banget buat bikin cookies banyak-banyaknya. Terus baru open pre-order. Nah kalau misalnya pre-ordernya udah cukup sama stok aku udah ngepas, baru nanti close pre-order gitu. Oh, kayak gitu. Kalau misalnya 1 jar kayak gitu bertahan berapa lama? Sebulan. Sebulan, kurang jadi lebih sebulan. bisa nyetok ya. Iya, jadi betul kalau misalnya di pre-order yang batch pertama ini kok belum ada yang masih sisa 2 toples, misalnya masih bisa ikut ke batch yang Batch kedua. lain, iya, Jadi betul. tahan kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Dipakai pengawet nggak sih? Jadi takut deh. Gimana kira-kira ini? Enggak dong, Enggak pakai. ya, Kan aman ini ya? homemade ya, Oh, jadi ya homemade. kita nggak pakai pengawet. Jadi aman ya, Aman dari bahan-bahannya banget. juga premium, Iya. nggak asal bikin ya. Iya dong, benar. Jadi emang rasa yang ditawarkan itu berbeda. Terus kira-kira ini kan juga masih sekolah, belum lanjut, belum lama ya berbisnis. Ini bisnis yang pertama kan ya tadi? Bisnis yang pertama, Bisnis yang baru pertama. mau 1 tahun kan. Baru mau 1 tahun. Strateginya itu gimana? Untuk promosinya atau mungkin cara ngelola sosmednya? Mungkin diajarin mama atau mungkin ada kakak yang Kakak, iya, membantu atau benar. gimana? Ya diajarin sama keluarga juga sih, karena kan mama dulu juga punya bisnis, terus kakakku juga lumayan terbuka soal kayak ginian ya. Jadi kita sering diskusi soal promosi-promosi gini anaknya gimana. Jadi aku disaraninnya buat promosi jelas ke sosial media dulu, terus baru nanti pas masuk sekolah baru promosi ke teman-teman. Oh. Iya, dan juga guru-guru kadang banyak yang nanyain. Ada yang nanyain gimana kalau guru-gurunya sempat bilang apa gitu sama Kak Devia? Sebab bilang ya kan teman-temanku banyak yang kayak bilang aku jualan cookies gitu, terus akhirnya guru-guru pada nanya, oh iya ta gitu, terus ditanyain, terus nanti mereka juga kadang pesan gitu, ada beberapa yang pesan. Oh, kayak gitu. Setelah sejauh ini, meskipun belum setahun ya, Iya, belum. ada nggak sih top 3 yang paling most favorite dari semua menu-menu yang ada? Ada banget pastinya. Yang Yang pertama itu Chocomelo, jadi itu kayak s'mores gitu. Pasti kan kalian tahu ya s'mores itu apa? Yang pakai marshmallow. Marshmallow, iya benar. Oh, nggak semua orang tahu. Oh, tapi iya. Aku ini juga nggak tahu. Coba kira-kira boleh dijelasin dulu s'mores itu bentuknya kayak gimana? S'mores itu bentuknya jadi ada marshmallow-nya, terus ada coklatnya tuh biasanya banyak ya, terus dikasih biskuit juga. Oh, Kebetulan kayak kan gitu. s'mores lagi trending sih akhir-akhir Iya, ini. di Jadi TikTok iya gitu benar. ya. Malah orang-orang kadang nyoba bikin sendiri pakai air fryer gitu. benar. Tapi kadang juga ada yang gagal. Iya, ada yang gosong kadang. Iya, Benar. makanya itu tadi harus punya bakat juga kayak Iya, gitu dalam benar, hatinya benar. ya, harus Benar, dari benar. hati. Karena Harus kalau dari kita masak ya jamaah tabu maghrib nggak bisa asal cemplung, tapi harus Betul. pakai feeling. Terus tangan ini harus magic. Iya, harus lihai. Harus lihai ya. Iya. Kalau misalnya udah sama nih resepnya, tapi kalau nggak sering latihan pun kayaknya kurang. Iya, benar, gitu bisa rasanya. gagal. Gitu. Jadi itu termasuk yang paling oke. Itu Iya. dikemasnya pakai apa? Pakai plastik, terus nanti plastik ini ya food grade, jadi benar-benar buat cookies. Terus abis gitu nanti kita kasih aksesoris, ada pitanya. Oh, kayak gitu. Jadi manis gitu ya, Iya. kelihatan cantik Betul. gitu. Oke, yang kedua apa nih? Yang kira-kira? kedua itu rasa red velvet, Red velvet. namanya Ruby Kiss. Itu tengahnya ada cream cheese fillingnya. Oh, kayak gitu. Karena kebanyakan teman-temanku suka keju ya. Oh, gitu. Jadi itu termasuk yang paling best seller Betul. ya. Itu dikemasnya pakai jar, pakai Sama kayak plastik. Chocomelo. Oh, pakai plastik Iya. juga ya. Jadi masih bisa kalau misalnya beli banyak untuk bagi-bagi ke orang bisa. gitu masih oke ya. banget. Oke, terus satu lagi. Satu lagi menu yang paling baru yaitu bento cookies. Bento cookies. Itu kayak gimana sih? Itu pakai nasi? Oh enggak. Karena kan bento ya, biasanya kalau bento kan identik dengan nasi. Itu gimana? Apakah karakter atau gimana? Bukan, jadi lagi hype banget akhir-akhir ini bento cake, bento cookies. Jadi Oh, iya, jadi bentuknya iya, tuh iya, yang iya. versi mini, tapi nggak mini-mini banget, karena kan orang kadang mau beli kue, tapi kebesaran kan kadang. Kebesaran. Iya, jadi Jadi pengen pakai yang itu. bento-bento aja yang sedang gitu. Ukurannya seberapa misalnya bisa kita kira-kira? Diameternya 10 cm. Oh, 10 kali 10. Iya. Jadi cute gitu Iya, ya. cute. Jadi kayak itu cookies tapi disusun-susun gitu. Kebetulan Atau gimana? yang satu baru satu doang. Jadi satu diameternya 10. Oh, yang langsung Iya. gitu. Wah, ini kayaknya jamaah tamu maghrib juga
Kayaknya kita pikirannya sama ya. Kalau misalnya satu yang langsung lebar itu ya. Betul. Tapi itu bisa di custom nggak sih? Bisa, Tulisan bisa. Happy birthday Iya, gitu bisa. misalnya, atau mungkin happy Anniversary, anniversary betul gitu banget. ya biasanya untuk yang kayak gitu. Kalau Kak Devia sendiri paling suka yang mana? Aku paling suka, kebetulan aku suka matcha ya. Oh, suka matcha. Iya. Jadi di luar dari 3 itu tadi, yang mana itu? Namanya Matchy Match A, itu kenapa? rasa matcha karena matchanya tuh benar-benar pure matcha. Jadi kita pakai berapa persen matcha? Pokoknya benar-benar masih pahit ya rasanya. Oh, jadi bukan sekedar, kadang kita kalau makan matcha itu kan udah manis Iya, banget benar. ya. Jadi ini malah matchanya itu cuma jadi aroma. Tapi kalau ini berarti matchanya itu benar-benar rasa Iya, ya. berasa banget. Oh, kayak gitu. Jadi harus dicoba ya. Pecinta matcha. Tadi namanya apa untuk? Matchy Match A. Oh, itu harus dicoba nih untuk pecinta matcha Iya, ya. betul. Terus selama produksi, nggak mungkin dong semuanya mulus-mulus aja. Jelas. jelas. Itu pasti ada kendalanya atau mungkin sempat melalui bahan bakunya langka atau mungkin permintaan customer meningkat tapi atau mungkin waktunya lagi nggak ada atau gimana? Ada cerita-cerita unik nggak selama di dapur ini? Ada banyak sih. Dulu emang sering banget. Yang pas awal-awal kan emang masih kagok ya, jadi keteteran. Dan akhirnya sering apa sih kayak gak tertata gitulah jadwalnya sama yang awal-awal kan masih kaget ya sama Penyesuaian, jadwal, iya masih penyesuaian. Dan akhirnya sering kelupaan sama stok-stok. Jadi orang yang pesan sama stok itu nggak sama. Kadang kekurangan gitu. Jadi kadang suka lupa, human error lah ya. Kayak gitu. Terus ada salah resep juga. Oh gitu. Jadi Itu sering kenapa? banget. Sempet aduh lagi Hang sakit ya kayaknya. lagi sakit tetap maksain bikin atau saking banyaknya orderan itu? Saking banyak orderan. Saking banyaknya Jadi keteteran peminat banget. ya? Karena kan aku sendiri ya masaknya. Jadi ya lumayan keteteran dulu awal-awal. Tapi awal-awal itu kayak teksturnya nggak bener. Kayak Teksturnya gitu. kurang oke. Teksturnya kurang oke. Tapi namanya yang mahir pasti pernah amatir. Untuk Iya, itu, betul. untuk yang penasaran dengan kisahnya dari Kak Devia, jangan sampai ganti channel karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabung Maghrib, Tabung Maghrib, Tabung Maghrib. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, intihan darah asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa galiran ratna yang ku mau kau untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Wah ini ya, jadi masih setengah perjalanan aja tapi Indah udah kayak wah keren banget ya. Nih anak satu belum lulus tapi udah luar biasa banget. Terus gimana tadi lanjutannya? Sempat ada try and errornya Iya, juga, betul. ada trouble. Tapi gimana akhirnya sampai bisa survive ke titik ini? Akhirnya ya nyoba-nyoba terus, nggak pernah nyerah. Terus juga dapat support dari orang-orang kan, buat terus-terus nyoba dan nggak boleh nyerah gitu aja. Karena udah terlanjur masuk ya, masa mau berhenti di tengah jalan kan? Tapi kalau boleh tahu dulu cita-citanya emang jadi baker atau ada cita-cita yang lain? Emang jadi baker sih dulu. Oh, jadi memang kayaknya Devia ini dilahirkan ke bumi ini memang untuk jadi baker. Iya, kayaknya iya deh. Kalau boleh tahu, Kak Devia, pasti dalam perjalanan ini ada orang-orang yang support tadi kayak yang udah dibilang. Siapa sih support system sejauh ini? Mungkin boleh diucapin sesuatu juga buat mereka. Sejauh ini pastinya keluarga, teman,
Tapi yang paling sering support aku udah jelas dari mama, papa juga. Karena ya mereka nggak pernah biarin aku buat nyerah gitu aja dan selalu support aku di setiap aku mau berkembang. Mungkin boleh say thank you untuk mama yang sedang nonton juga. Iya, makasih buat mama, papa, kakak, dan juga teman-teman buat selalu nge-support aku maupun aku lagi ada di masalah paling rendah sampai sekarang udah mulai berkembang. Wah, gitu ya. Aduh, boleh kasih aplaus dulu untuk Kak Devia dan mamanya. Ini jadi ikut mewek nanti, ini luar biasa mama di sana nganterin Iya, ya, betul. menyaksikan Kak Devia duduk di sini berbicara dengan lantang menceritakan progresnya tadi. Pasti di hatinya mama juga tetap mendoakan ya Mah ya. Semoga nanti Kak Devia bisa terus Amin. grow up dan bisa Amin. nanti jadi baker yang terkenal Iya, toko-tokonya. Oke, luar biasa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali ke ceritanya. Ini masih kepo banget gitu sama ceritanya Kak Devia. Kalau misalnya, ini kan Ramadan pertama ya? Iya, betul. Nah, Ramadan pertama ada Switch by Riela. Gimana sih, mungkin ada pengalaman unik atau sempat shock, oh gini ya? Atau mungkin ada peningkatan permintaan kue keringnya? Ya jujur pasti emang shock karena ini pertama kali hampers. Sebenarnya udah pernah hampers juga pas Valentine kemarin. Cuman ini pertama kali hampers lebaran dan kebetulan aku mohon maaf bukan muslim, jadi harus banyak riset-riset tentang gimana sih hampers lebaran itu, apa aja sih yang perlu disiapin. Jadi aku harus banyak-banyak belajar. Dan kebetulan di hampers kali ini juga ada beberapa orang yang belinya itu dari luar kota. Oh, kayak gitu. Akhirnya pengirimannya gimana itu? Ya lewat JNT dan lain-lain gitu. Jadi dibungkus Iya, aman betul. gitu ya. Pakai apa? Bubble wrap, kardus, bubble atau wrap. Jadi kita pengemasannya dari bubble wrap, terus abis gitu ditutup lagi sama kardus. Gitu. Jadi 2 layer ya, Iya, pasti biar makin aman. Oke, itu pertama kalinya di Ramadan ini untuk kirim keluar kota atau dulu juga sempat kirim-kirim ke luar kota? Dulu sempat sih, cuman kali ini mungkin pertama kali karena hampers, kuantitinya lebih besar. Oh, kayak gitu. Karena dulu tuh kan mungkin cookiesnya kan masih yang segini-segini kan, kecil-kecil. Jadi buat dikirimnya mungkin lebih gampang untuk lebih gampang pengemasannya. ya. Iya. Jadi nggak setriki yang sekarang. Kalau betul. sekarang harus kayaknya agak detail, ujung-ujungnya ini harus Iya, pas gitu benar-benar. bungkusnya. Untuk hampersnya kemarin ada berapa jenis itu? Ada dua. Dua. Yang bundle itu isinya 3, sama satu yang single, cuman ini doang. Oh, kayak gitu. Jadi emang riset ya, riset dulu. betul. Berapa lama itu risetnya? Hampir sebulan. Hampir Iya. sebulan ya, nggak bisa ya kalau riset cuma 5 menit. Iya, cuma nggak mungkin riset, dong. Cuma lihat ya. Tapi kalau riset benar-benar detail. Titik-titik apa sih atau faktor-faktor apa yang sampai harus diriset? Apakah mungkin ada pengemasannya, packaging atau apalagi kira-kira? Pengemasannya juga termasuk dan juga kan temanya ya, tema lebaran kan iya, ya. kepikiran pusing puyeng nggak kemarin? Bener, harus pakai ornamen-ornamen ketupat kayak atau apa kan semuanya harus pakai buat fotonya juga, Iya, biar videonya cute juga, ya. iya benar. Karena namanya hampers kadang bukan cuma rasa tapi estetikanya dilihat cocok gak Iya, buat betul. ngasih orang, cakep gak untuk di story. Bener Itu banget. sempat dipikirin Sempet juga. banget dong pasti. Kayak gitu, itu pasti nggak lepas dari kakak juga katanya ikut bantu ya. Iya, bener. Kalau kakak biasanya ikut bantuin di bagian apa ini? Bagian promosi, admin, terus juga bantuin aku buat nyari-nyari ide juga. Nyari ide, akhirnya tercetuslah hampers yang kemarin Iya, gitu ya. Jadi nuansanya warna apa kemarin untuk Kebetulan hampersnya? nuansanya hijau dong, sudah Hijau pasti. ya, pas Iya. ya. Makanya kalau misalnya ternyata tadi merah kan saya koreksi. Ya, kalau Iya, Ramadan makanya. jangan merah. Itu Imlek. Iya, jadinya Imlek ya. Tapi habis ini kan juga ada beberapa hari besar yang lainnya. Gimana persiapannya untuk bentar lagi mau ada yang lain, event yang lain? Ya pasti riset-riset lagi ya. Riset lagi ya. Pasti. Iya, jadi untuk Karena- secara packaging iya. akan berubah lagi. Oh, gitu ya. Jadi selalu ikut apa sih tren yang ada kayak gitu. Iya, Oke, terus abis itu kira-kira gimana rasanya pertama kali ngejalanin bisnis selama Ramadan? Lebih seru, lebih hektik, Rasanya- lebih gimana? Seru banget sih karena ini pertama kali ya bikin hampers sebesar ini dan banyak banget yang menarik, banyak banget yang tertarik sama hampers aku. Dan ya apa ya, jalannya juga happy sih. Happy Happy ya. banget. Karena emang kalau sesuai passion ya, itu secapek apapun capek pasti. Capek Ya, pasti. tapi kalau perasaan untuk menyerah itu kayaknya
nggak terlalu setinggi orang-orang yang dipaksa dibuat tur kanan Iya, gitu betul. kan. Capek itu wajar, habis Wajar. istirahat Iya, gitu ya. Terus gimana? Ada respon-respon atau testi-testi dari orang-orang itu bilang apa untuk cookies-cookies dari Sweets by Riela? Kayak yang bilang ya pasti enak lah ya. Terus banyak yang bilang juga packagingnya lucu. Oh, lucu. Terus juga pas banget buat dikirim ke teman-teman, keluarga dan lain-lain. Itu banyak banget yang komen gitu. No, banyak yang komen kayak gitu. Kalau boleh tahu berapa sih untuk harga yang Harganya? paling affordable? Dari yang paling, aku dari budget berapa deh bisa nyobain Sweets by Riela gitu? Budget berapa ya? Paling 50 cukup. 50.000 itu cukup? Cuman kemarin yang iya. single hampers itu 60.000. Single hampers 60.000, di bawah 100.000 Iya. untuk hampers. Hampers. Itu sudah dihias-hias kayak gitu? Sudah, jadi packagingnya sudah ada, terus pakai ini juga tas Mika, terus nanti dikasih pita juga. Kayak gitu. Jadi wah itu ya, tahu gitu kemarin Indah pesennya lebih banyak ya, tahu Iya, gitu ya. betul. Karena kemarin udah nyetok nih ya jam tamu maghrib, kok udah habis duluan, karena kayaknya enak banget. Iya, tadi banyak ya. banget yang kayak gitu Iya juga. kan? Kayaknya teman-teman Wah, banyak yang banget. lain juga, wah udah beli misal 10, kita stok. Karena nggak disimpan, udah dimakan 5 ya, Iya, tinggal betul. 5 kan kayak berasa kok kemarin cuma pesen 10 ya, gitu sebenarnya at least 20 gitu Iya. dilebihin kayak gitu. Terus habis itu gimana respon atau katanya tadi kan responnya orang-orang? Ada nggak cerita unik atau cerita lucu ngadepin customer yang pasti kan beda-beda nih, ya cuman temennya kan yang beli. Mungkin ada cerita lucu atau mungkin permintaannya kok neko-neko banyak gitu, yang requestnya aneh-aneh, ada nggak? Kalau request aneh-aneh sih sejauh ini belum ada ya, cuman ya normalnya orang biasanya beli nanya dulu terus habis gitu hilang, kayak gitu aja sih biasanya. Gitu. Itu sering banget sih. Gimana waktu itu? Udah nanya-nanya harga? Iya, dia udah apa? nanya menunya apa aja, harganya berapa, bisa dikirim ke sini atau enggak, tapi tiba-tiba hilang. Kayak gitu, jadi tiba-tiba hilang gitu ya. Padahal udah fast respon kayaknya. Iya, benar. Udah dijawabin, ini, ada kak, ready, bisa, aman. Tiba-tiba Hilang. langsung plus Iya, gitu, hilang. Nah itu ya namanya survei mungkin. Iya, Kita mungkin sebagai masih tanya-tanya dulu kan. sebagai owner juga nggak boleh ini ya, berkecil hati. Namanya orang mungkin sehari ini tanya nggak langsung beli, tapi barangkali 2 bulan, 3 bulan kemudian atau Iya, mungkin tahun mungkin. depannya beli gitu ya. Itu mungkin lagi survei dulu. Iya. Terus ini, kira-kira setelah ngeliat kayak gitu, masih ada rencana nggak sih untuk kedepannya? Ingin dikembangkan lebih jauh atau habis ini masih untuk open order setiap hari dulu atau kayak gimana? Masih, abis gini mau open lagi buat tiap hari. Jadi kita sekarang metodenya udah nggak open pre order. Oh gitu. Jadi opennya setiap hari. Setiap hari bisa order, tapi Iya. tergantung ya stoknya ada apa enggak yang Iya, dipengen. benar. Gitu. Kalau tiba-tiba kita pengen pesennya banyak, pesan dulu ya. Iya nggak benar, bisa harus langsung pesan hari dulu, ini. H-1 lah minimal Kayak gitu. Kedepannya kira-kira pengen dibuat seperti apa sih Sweets by Riela ini? Banyak ya, kita mau ngeluarin banyak varian lagi, tapi masih rahasia buat sekarang. Oh, masih Jadi rahasia. bisa dipantengin terus ke IG kami. IG-nya boleh disebutin dong untuk Instagramnya di mana sih kalau misalnya kita pengen kepoin? Instagramnya namanya sweets.byriela, sama juga buat TikToknya sweets.byriela. Oke, nah Jabat Tabu Maghrib yang penasaran ya langsung sekarang di follow, di kepoin Instagramnya di sweets.byriela. Ada Instagram dan juga TikToknya. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabu Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabu Maghrib, Tabur Maghrib, Tabur Maghrib. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada, melantunkan nada,
lagi di Tamu Maghrib, ngabuburit asik. Oke, Kak Devia. Nah, ini kayaknya dari tadi udah happy gitu ya, ceritain tentang Switch by Rielanya. Tapi pasti meskipun kita happy ngejalaninnya, tetap ada aja orang-orang yang julid-julid gitu. Ada nggak sih orang yang kayak, ngapain sih masih sekolah bikin kayak gitu? Atau sempat ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan gitu nggak? Ada dulu awal-awal kan baru buka, pasti banyak yang komen kayak kenapa sih harganya kurang murah gitu. Karena kayak mereka kan juga masih SMA, kebanyakan kan target pasarku juga anak SMA, teman-teman aku aja. Dan itu banyak yang protes, kenapa sih harganya bisa nggak lebih diturun dikit, kayak gitu-gitulah. Terus aku ya sempat sedih, sempat bingung juga anaknya mau kayak gimana. Aku harus masa ngikutin mereka gitu kan, aku juga harus mikirin bisnisku tuh enaknya gimana kan. Gak mungkin harus ngikutin mereka terus. Dan akhirnya aku juga balik lagi disupport lagi sama keluarga aku, jelas. Terus disuruh buat nggak usah terlalu dengerin dan tetap ngejalanin usahaku sesuai sama yang aku udah targetin dari awal. Oh, kayak gitu. Jadi tetap udah nggak usah dimasukin ke hati ya, hempas gitu, dihempas aja kalau kayak gitu. Akhirnya tetap bikin. Kayaknya yang udah julid-julid gitu kayaknya tetap nyobain beli. Tetap beli ya. Nah itu, jadi kadang itu cuman gelitik-gelitikan, tapi sebenarnya mereka pengen cobain gitu ya. Gengsi gitu ya, ngomongnya kayak gitu. Tapi akhirnya waktu itu ditanggapinya dengan hati yang tenang gitu. Gak terlepas dari support dari orang-orang tercinta juga ya, yang menguatkan. Oh, kayak gitu. Terus habis itu ini dong, boleh dong bagi tipsnya. Ini biar yang masih sekolah yang tiba-tiba kepikiran pengen punya bisnis. Kira-kira ada nggak sih tips ala Kak Devia gitu? Tipsnya buat jangan selalu takut buat buat mencoba untuk usaha baru, bisnis baru, karena usaha tuh nggak bakalan ngianatin hasil. Jadi jangan malu, jangan takut buat nyoba eksplor ke dunia luar, buat eksplor banyak kayak ini bakat-bakat yang terpendam dari kalian. Jadi jangan lupa buat diekspor terus. Karena kita nggak pernah tahu ya, nyoba sekali gagal, tapi kalau misalnya kita nyoba terus, namanya ini ya, kalau katanya Najwa Shihab, kita harus habisin jatah gagal kita di waktu muda ini ya kan. Jadi barangkali kita coba lagi yang ketiga kalinya ternyata berhasil. Ternyata bisa kayak gitu. Dulu modelnya pertama dari uang saku dari mama, dipinjemin orang tua atau kayak gimana dulu? Dari mama, dari mama papa gitu. Waktu itu bilangnya gimana? Waktu itu bilangnya gimana? Akunya bilangnya bikin bisnis gitu. Iya. Terus disidang dulu atau kayak gimana? Ya pasti ditanyain dulu udah yakin apa belum buat ngejalanin usaha ini. Terus ya udah, akhirnya aku juga nyoba buat ngomongin pelan-pelan. Kalau nggak dicoba kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi mama papa juga mempercayain aku buat ngasih modal dan support aku lagi. Kayak gitu. Wah ini ya kayak jadi terharu ini kalau aku jadi mamahnya, kayak ya Allah, aku sangat-sangat luar biasa sekali. Gitu mama pernah nggak sih kasih afirmasi positif? Sering. Atau anak mama yang paling pinter, paling top. Ini kalau saya yang jadi mamahnya ini, pura-pura ini POV jadi mamanya. Nuhun mah, ini saya. Ya Allah ya Allah, pinter, cantik. Tapi harus kayak semangat deh, pokoknya semangat, mama selalu di sini. Gimana kalau mama yang asli gimana? Mama yang aslinya sebenarnya nggak sebaik itu sih ngomongnya. Lebih banyak di chat juga sih kadang. Oh, di chat kayak gimana? Long text ya biasanya. Long text, soalnya kayaknya word of affirmation kayaknya. Iya, kalau ke anak-anaknya sangat word of affirmation. Ada nggak kalimat yang paling diingat dari mamah ke Kak Devia? Yang pasti mama selalu bilang kalau misalkan mama bangga sama aku. Apapun yang udah aku jalanin, udah aku lakuin, semuanya selalu bikin mama bangga. Kayak gitu, sekalipun apapun yang terjadi gitu ya, tetap mama itu memang malaikat tanpa sayap gitu ya. Apapun yang dilakuin anaknya akan selalu disupport oleh mama. Oke, ini Pak Po, Mbak Bintari.
Dilihat. Ini anak masih SMA. Umur berapa berarti? Mau 17 Mau ya? 17. Mau 17 tahun. Masih inget nggak dulu waktu mau 17 tahun masih ngapain kita ini? Masih nyusahin orang tua kayaknya. Kalau Pak Po gimana? Masih inget nggak? Oh masih inget nggak tapi? Jualan apa? Jualan ini. Jual kacang di lampu merah? Enggak, Atau jual apa waktu itu? Bukan. Mm-mm. Apa lupa. Ah gini ini kan emang umur nggak bisa Iya, bohong iya. ya Kak Devia, mohon maaf Nggak apa-apa. gitu ya. Gimana masih ingat nggak? Berapa puluh tahun yang lalu sih? Oh ini. Oh masih ingat, masih ingat. Ngopi-ngopiin lagu ke Oh gitu, mindahin lagu. Tapi waktu itu udah dijual nggak di sosmed? Masih udah ada sosmed belum? Ada ini dulu masih Friendster. Jadi waktu itu dijualin mouth by mouth dulu ya, mulut ke mulut gitu. Tapi bertahan berapa lama sih? Enggak kan, cuman iseng. Oh, cuman iseng. Kalau ini iseng-iseng berhadiah ya. Jadi langsung dipromosiin. Jadi salah satu tipsnya yaitu juga di-post ya ke media sosial. Waktu itu awal-awal nge-postnya gimana? Apakah sudah editan yang keren-keren kayak sekarang atau gimana? Editan yang estetik. Oh, kayak Jadi gitu. kayak yang udah ngikutin zaman sekarang sih pastinya. Kayak gitu. Masih ingat nggak postingan pertama waktu itu berupa video atau gimana? Berupa video, video aku lagi megang cookies, terus karena kan Sweets by Rella ini temanya juga tentang pinky girly gitu, girl. jadi pakai pita gitu, kayak gitu. Jadi kita temanya kayak princess gitu. Kayak princess gitu. Waktu itu Pak Po temanya apa ini princess? Pak Po apa nih? Waktu itu jualan iseng doang apa di konsep sih? Ya kan ini dulu kan masih FOMO. Oh FOMO, padahal dulu belum ada FOMO. Iya, belum kayaknya. ada kayaknya kata-kata. FOMO baru tahun kemarin kayaknya. Terus nggak kurang terkonsep ya. Enggak. Makanya cuman iseng-iseng aja nambahin. Zaman yang pas CD pindah ke CD. Dulu kan masih pita. Oh yang ada rollnya itu, Iya. yang kotak gitu kan. Oh aku pernah nemu di rumah kakek aku. Ada itu. Ada di rumah. Kamu lupa aku kakek kamu. Ya, makasih ya Pak Po, Mbak Bintari ini kayaknya emang sebagai penghibur juga ini ya. Aduh, sehat-sehat Mbak Bintari, Pak Po. Sehat-sehat orang lucu. Iya, home band penghiburku gitu. Nah, balik ke tema tadi dari Sweets by Rella, berarti menjualnya ala-ala princess. Betul. Itu kesukaan dari Kak Devia atau iseng cari tema cocoknya itu? Kesukaan dari aku kebetulan suka warna pink, suka pakai pita juga. Karena Cewek-cewek koket, iya, koket gitu betul. ya. Itu kan lagi zaman kan akhir-akhir ini. Jadi ya udah aku langsung bagus nih idenya, langsung aja deh coba gitu. Oh, kayak gitu. Jadi untuk tema secara nuansa packagingnya atau mungkin sosmednya atau dipakai ke semuanya juga? Ke semuanya, packagingnya ada pita, terus di sosmednya juga udah pasti ada pita-pita, bunga-bunga, pink-pink gitu. Kayak gitu. Jadi emang disesuaikan sukanya warna pink Iya, ternyata. Dikira kan soalnya kalau aku lihat oh pink. Aku pikir emang pink itu kan warna yang manis gitu. Ternyata pink itu juga kesukaan Iya betul. dari Kak Devia sendiri. Jadi dipakai terus orang-orang jadi keingetnya oh warna pink nih Devia banget. Iya betul. Gitu kayak. Biar makin diingat sama orang-orang. Oh biar makin diinget sama orang-orang. Ini kalau dulu masih sistem pre-order. Sekarang kan ready tiap hari. Caranya kalau misalnya kita pengen beli nih, itu harus ke IG-nya dulu, terus habis itu nanti bisa harus diambil di rumah, dikirim atau pakai kurir atau kayak gimana sistemnya? Sistemnya nanti bisa cek di IG kita, terus nanti di bio-nya tuh ada nomor WA aku, jadi bisa DM atau langsung WA. Terus nanti untuk delivery-nya itu bisa lewat Grab atau Gojek, atau kalau nggak mau yang pakai ongkir bisa pick up sendiri ke rumah. Pick up aku. di rumah. Iya. Jadi boleh ya pengirimannya. Untuk diambilnya start dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sesuaiin sama kegiatan aku juga sih. Oh, kayak gitu. Jadi bisa dari siang sampai sore. Gitu. Mas dari siang sampai sore itu jadi masih bisa diambil. Jadi kalau misalnya masih ada acara untuk besok, diambil sore masih bisa, Masih gitu. bisa, Jadi untuk iya. besoknya. Oke. Orderan paling banyak berapa ini kira-kira? Orderan paling banyak. Dalam sehari ngerjain berapa orderan sih yang paling wah ini udah wah sampai kayak aduh ini banyak banget. Kayaknya sekitar 70 sampai 80.
Itu bikin sendiri? Bikin sendiri. Ya Allah, itu apa nggak encok gitu Lumayan ya? ya. Ini Lumayan. dari jam berapa bikinnya? Dari pagi biasanya, pagi sampai jam 9 malam. Aduh, Jadi kalah ya PNS Iya, ya. jadi harus benar-benar nyari hari yang seharian tuh benar-benar full di rumah, di nggak rumah. ngapain-ngapain, jadi ngerjain itu seharian. Bukan di rumah lagi, di dapur. Iya, lebih di tepatnya. dapur, Jadi iya, dari bener. pagi, dari bangun jam berapa? Jam 6, 7 lah, jam 7 Jam terus 7 sampai. mantengin terus itu sampai jam 9 malam. Oh iya, karena emang yang lama dari bikin cookies atau dari masak itu nunggu matangnya ya. Apalagi kalau cookies Iya. harus sesuai itu menit-menitnya. Pernah nggak sih kalau bikin terus sampai gosong kayak tadi Indah gitu bikin, aduh udah sampai gosong gitu, pernah nggak? Pernah lah, pernah banget. Gitu terus akhirnya nggak mungkin dong dijual. Ya, nggak Tapi mungkin. akhirnya gimana? Harus bikin lagi atau? Bikin lagi terus yang gosong itu disimpan. Nah, dimakan sendiri Iya. ya. Oh, kayak gitu. Wah, itu ya pasti. Kayak yang Ida bilang tadi, yang mahir itu pasti pernah amatir. Pasti tetap ada lika-liku dengan orang-orang yang kurang menyenangkan hati kita, tapi yang penting jangan baper dan support sistem dari orang tua atau orang-orang tersayang itu juga penting. Oke, jamaah Tabung Maghrib, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabung Maghrib, Tabung Maghrib, Tabung Maghrib. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabung Maghrib, Tabung Maghrib, Tabung Maghrib. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Oke, ini masih bersama dengan Kak Devia ya, owner dari Sweets by Riela. Oke, ini tadi kita udah ngobrolin panjang banget ya, tapi ada yang Indah kelupaan nanya. Kenapa namanya itu Sweets by Riela? Kenapa nggak Sweets by Devia mungkin, atau kenapa kok Riela? Karena nama panjang aku yang aku paling suka itu bagian Arielanya. Dan mamaku juga spesial ngasih itu. Oh, spesial. Ada cerita nggak sih waktu ngasih nama ini? Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara dulu mamaku ngefans sama Ariel Noah. Mama, untuk ngefansnya sama Ariel Noah ya. Jadi bagus masih Bagus. Ariela gitu. Tapi cukup ini ya, tricky kalau kita mau ngucapin itu Iya, susah. susah ya. Tapi keren ya, Ariela. Ini jarang-jarang loh ada nama orang yang kayak gitu. Tapi akhirnya tetap dipanggilnya lebih nyaman Devia. Kenapa? Devia, karena emang dari kecil dipanggilnya Devia. Cuman pas SMA ini dipanggilnya Nyoman. Nyoman. Nama depanku. Karena lebih gampang kan diingat. Iya, karena kayak ini siapa ya, Nyoman ya, itu kan lebih enak juga. Jadi namanya banyak. Banyak, di mana-mana Banyak. beda orang Di mana-mana panggilnya. beda kayak gitu. Terus sekarang kan masih SMA, ya kan masih kelas 11 menuju ke kelas 12 sebentar lagi. Dan tahun depan berarti kan sudah akan lanjut ya ke jenjang yang lebih tinggi. Betul. Apakah kira-kira udah ada rencana gitu pengen ngelanjutin kuliah di bisnis atau mungkin ke cooking gitu, atau kayak gimana? Sebenarnya dulu pengennya masuk hukum. Kenapa kok pengen masuk hukum dulunya? Karena kakak dulu dihukum, papa juga hukum, Iya. gitu. Jadi terinspirasinya emang dari keluarga sendiri. Tapi lama-lama karena nyoba bisnis, akhirnya beralih pengen ke bisnis juga, manajemen bisnis kalau nggak manajemen, gitu. Pengen di Indo aja atau mau ke luar negeri nih?
Di Indo. Di Indo. Lebih tepatnya di Surabaya. Lebih tepatnya di Surabaya. Ini kayaknya yang paling favorit ya. Kampus yang warna biru gitu ya, UNER. Betul banget. Kayaknya pengen masuk UNER ya. Wah, ini panggilan terbuka ya, surat khusus untuk UNER. Ini jangan sampai menolak anak cemerlang ini. Sayang, kalau katanya orang jatuh eman-eman nih kalau nggak diterima. Ini habis ini rektornya nonton, langsung dicariin. Devi apa ada Devi langsung lolos gitu ya. Oh, kayak gitu. Berarti sekarang kan usia 17. Ya, udah mau 17 tahun. Dari kapan sih hobi untuk masak dari SD, dari TK mungkin atau dari kapan? Dari SD, jadi dulu awalnya masaknya baru yang kayak simpel-simpel gitu, telur, nasi goreng, terus sempat dipuji juga enak, akhirnya tapi lama-lama kan males ya. Pas udah SMP, zaman-zaman COVID itu udah males mau nyobain lain-lain tuh udah males lah, udah jenuh banget, capek. Terus pas SMA baru nyoba masak-masak lagi. Jadi pas SMA mulai explore lebih banyak karena sekarang kan banyak yang bagi resep tuh di TikTok. Jadi banyak terinspirasi dari TikTok. Terus untuk apa bakingnya ya? Kalau pas nyoba bakingnya tuh karena waktu pas SMA tuh udah apa ya, bosan nyobain yang asin-asin terus. Jadi pengen nyoba yang manis-manis, coba bikin dari awal bakpao dulu, nyoba yang simpel-simpel dulu. Karena dulu juga belum punya oven, jadi nyobanya ya. Kalau bakpao kan dikukus, terus kalau cookies awalnya pakai air fryer. Jadi sedikit-sedikit dulu dong. Iya benar, dari awal banget. Dan itu pas di air fryer yang kering banget. Jadinya waduh, bukan kue kering tapi keringan ya, bukan kue lagi tapi benar-benar kering. Terus akhirnya waktu itu gimana? Sempat ngerayu mama gitu untuk susah banget dong, beliin oven atau susah gimana? banget ngerayunya waktu itu, soalnya banyak pertimbangan. Takutnya aku nggak serius buat mulai bisnisnya, jadi banyak banget lah yang ditanyain kayak beneran nggak sih ini mau coba, nanti takutnya dianggurin lagi ovennya. Terus tapi akhirnya pakai terus sekarang. Malah kan setiap hari ya bener. buat baking, terus malah ovennya sekarang yang nggak istirahat. Iya betul. Waktu itu percobaan pertama langsung berhasil atau sempat try and error resepnya? Try and error pasti resepnya. Gitu. Sering banget gagal. Dari yang cookiesnya kan harusnya soft cookies ya, tapi kayak bener-bener keras banget kayak kerupuk. Oh gitu. Pernah kayak gitu, pernah gosong. Terus pernah kadang kelembekan kayak gitu, nyobain terus sampai stres banget waktu itu. Stres banget. Terus akhirnya gimana? Kalau dari jenuh, stres dan segala macamnya sampai sekarang ini kan pasti tetap ada stresnya ya, meskipun bisnisnya udah mulai berjalan, berkembang, tetap ada titik-titik stres sebagai owner apalagi. Karena memang owner itu ngerjain semua kayaknya ya. Karena belum autopilot untuk bisnisnya. Itu untuk naikin moodnya. Apa sih yang bikin mood booster seorang Kak Devia ini? Iya, mood boosternya jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan biasanya sama teman terdekat. Terus kadang juga sama keluarga gitu. Kadang juga pengen menyendiri juga di kamar. Jadi mood boosternya ya nonton YouTube, kalau nggak nonton Netflix gitu. Ngedrakor nggak sih? Ngedrakor nggak? Nonton yang lain? Dulu ngedrakor sih, iya. Tapi sekarang udah nggak ada waktu ya? Iya, kayaknya udah nggak ada waktu deh sekarang. Udah lebih fokus buat nyari-nyari resep lagi. No, kayak gitu. Ini yang nggak lupa dari yang namanya bisnis itu pasti ada pengelolaan keuangannya. Nah itu, apakah dibantu kakak atau bikin sendiri atau gimana? Dibantu kakak yang pastinya, karena kan lebih paham ya. Karena aku juga baru nyoba, belum banyak riset. Dibantu sama mama juga udah pasti. Nah kayak gitu. Jadi gimana sih supaya tetap balance antara modal, pengeluaran, pemasukan biar tetap untung ya, namanya ya tetap bati ya. Jadi kalau misalnya namanya bisnis emang kita carinya untung. Tapi gimana sih supaya tetap berjalan terus, itu kan juga ada tipsnya kan kayak gitu. Nah sekarang ini ya supaya nggak cuman Kak Devia aja yang bisa grow up di bidang bisnis yang sudah membuat Sweets by Riela ini, mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada motivasi nih untuk semua yang masih yang masih takut-takut, malu-malu, atau mungkin yang sedang merintis gitu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Silakan. Pesan-pesannya sih buat orang-orang yang seumuran aku dan baru mulai atau akan baru mulai, itu jangan pernah takut, terus gak usah dengerin kata-kata yang nyakitin di luar. Jadi kalian tetap on track aja sama proses kalian, progres kalian, dan selalu minta support juga dari orang-orang terdekat kalian. Jadi jangan
jenuh terlalu lama, jangan terlalu sedih, tetap aja bikin motivasi buat diri sendiri karena semuanya bakalan terjalan dengan lancar kok pasti. Oke, luar biasa. Boleh kasih aplaus dulu untuk Kak Devia ini. Wah, ini keren sekali. Terima kasih banyak Makasih, Kak Kak. Devia. Sukses Iya. selalu untuk Sweets Amin. by Rielanya. Abis gini ini masih bisa nggak sih? Mumpung belum lebaran pengen beli cookiesnya lagi. Masih bisa ya. dong, Jadi kalau iya. misalnya untuk jamaah tamu maghrib yang samaan pengen cookiesnya itu mantep ya sama kayak yang ada di rumahnya Indah, boleh langsung follow Instagram dan TikToknya di @sweets.byriela. Sekali lagi langsung dicatat, langsung dibuka ya Instagram dan TikToknya yaitu @sweets pakai s dot by Riela, L-nya double. Jadi kalau misalnya pengen samaan, ini mumpung belum close order ya, Iya. mumpung masih ada slotnya, masih bisa pesan, langsung kepoin Instagram dan TikToknya sekarang juga. Oke, jamaah tamu maghrib, saya Indah Kumaidi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jatuh bangun dan jatuh, kau menyusuri kehidupanku yang gelap dan hampir-hampir ku melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, menunjukkan arah mana yang kini harus ku seperti dulu, bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang temu dan merelakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Papa